Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada ceramah dari seorang kiai kaum muslimin. Ini kiai dari Garut yang sepertinya ini bisa menjadi lawan yang sepadan buat Bahar Smith kaum muslimin. Memang sesekali waktu harus ada orang-orang yang seperti kiai dari Garut ini ya, supaya Bahar Smith ini bisa mikir ya, bahwa orang lain pun bisa seperti dia, berkoar-koar, berorasi, teriak-teriak, bisa. Bahkan itu berteriak-teriak dalam rangka berusaha menyadarkan Bahar Smith. Memang ya sesekali harus ada supaya Bahar Smith ini menggunakan akal sehat dan kewarasannya kaum muslimin. Kalau kita menyimak ceramah dari kiai yang satu ini ya sangat luar biasa ya. Bahar Smith disekakmat habis-habisan oleh kiai ini kaum muslimin. Namanya Kiai Aceng Abdul Mujib dari Garut, Jawa Barat ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Begitu ada gerakan PWI, saya langsung siap. Karena sudah 10 tahun kurang lebih. Yang dipermasalahkan oleh saya bukan nasab. Pertama, bukan dawir. Kalau hanya dawir nggak minta doma 2 atau tilu, alah. Ke saya 10 minta. Kakak saya itu diminta 10 kambing tengah Malang, hanya dikasih 3, marah. Sampai nendang ke kaki kakak saya. Akhirnya apa yang terjadi? Eta Habib nu Najong teh dibubuikeun di sawah. Najong dibawa. Geus kitu dirontok. Alah, hampura. Dabongan Naj. Sering datang ke saya. Dihormat, apa saja mau dikasih. Tapi suruh sholat nggak mau. Apa yang terjadi? Diusir. Bobora'a Habib zuriyah palsu, zuriyah Rasulullah asli temake patokan agama balik sia naonan mantau ka dieu anak zuriyah Rasul dijamin ke surga. Waduh, sia ngaku zuriyah Rasul teu salat kau bajang mabok, berarti ngaruksak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngaruksak Islam. Komo lamun palsu cacak-cacak. Betul ini zuriyah Rasul. Kalau seandainya ini zuriyah Rasul, tapi sikap dan akhlaknya tidak mencerminkan Rasulullah, apa itu memperkuat agama, apa merusak agama? Mohon maaf, saya 10 tahun sebelum beramai ini karena mendengar Habib bodoh lebih utama daripada ulama. Itu sudah mendengar dulu. Cinta habaib, walaupun tukang mabok, tukang judi di kuburan aman, tidak akan mendapatkan pertanyaan mungkar nakir. Saya itu sudah perang dulu. Kalau mengatakan Faqih Muqaddam, leluhur habaib, bahwa mi'raj sehari 70 kali. Nah, baru-baru ini saya dengar. Baru-baru ini. Jika dari dulu saya dengar, wah, nggak tahu apa yang akan terjadi. Makanya mohon maaf, saya beberapa kali bersentuhan permasalahan dengan Habib-Habib, termasuk dengan Bahar Smith. Saya kurang lebih 2 tahun apa 3 tahun itu. Nah kaum muslimin ya, masalah nasab itu sebenarnya ya nggak terlalu penting sebenarnya, masalah nasab kaum muslimin ya. Mau nasab siapa saja itu sebenarnya nggak ada urusan ya. Kalau ada keturunan Fir'aun, keturunan Qorun, keturunan Namrud, keturunan Haman, keturunan Abu Lahab, Abu Jahal, kalau memang dia menjadi orang bertakwa pada saat ini, dia tetap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak memandang nasab mereka ya. Tapi kalaupun benar para Kabeh Ba'lawi itu ya, kalaupun benar mereka zuriat Nabi Muhammad SAW, kalau kerjanya ndawir, itu nggak ada gunanya mereka berbangga-bangga dengan nasab. Nggak akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala seandainya mereka itu merusak agama Islam. Mereka jualan nasab demi nasib supaya bisa menipu kaum muslimin. Coba tadi kata kiai ini ya, ada keluarganya yang dimintain kambing sama Kabeh Ba'lawi.
mintanya 10 lagi, dikasih 3 marah. Ya. Karena apa? Karena merasa dia itu harus dimuliakan, keinginannya harus dipenuhi. Makanya doktrin-doktrin para Habib Baklawi itu memang luar biasa, seperti yang disampaikan oleh Kiai Abdul Mujib tadi, kaum muslimin. Doktrin-doktrinnya luar biasa. Mereka jualan abab, mengatakan Habib yang bodoh lebih mulia daripada ulama. Kalau cinta Habib, meskipun tukang maksiat, ya, tukang maksiat pokoknya, apakah mabuk, apakah judi dan lain sebagainya, ya pokoknya cinta sama Habib bisa masuk surga tanpa hisab seperti Bang Maman. Ya. Itu kan doktrin-doktrin kesesatan dari para Habib Baklawi, kaum muslimin. Sudahlah mereka nggak punya akhlak, akhlaknya rusak, ya. Ngaku cucu Nabi, ya. Nyebarkan doktrin-doktrin sesat pula, ya. Yang seperti itu merusak agama, kaum muslimin, ya. Dan sepertinya ya Kiai ini sudah mulai menyinggung nama Bahar Smith, ya. Coba kita lanjut videonya, kaum muslimin. Bertemu di persidangan, saya katakan saat itu adalah ditangkap oleh Polda Jabar, bahwa kata beliau bahwa pemerintah sekarang itu adalah kriminalisasi ulama. Saya jawab, bukan kriminalisasi ulama. Yang ditangkap polisi adalah ulama kriminal. Yang ditangkap polisi adalah Habib kriminal. Bukan kriminalisasi Habib, tapi Habib kriminal ditangkap oleh polisi. Saya saat itu ditanya sama Pak Kapolda, Polda Suntana, Kiai betul begitu betul, siap dijadikan saksi? Siap. Bagaimana kalau dia sidang? Sidang. Saya berhadapan di sidang. Saya pernah ditanya oleh Bahar Smith, hei Kiai Mujib, apa Anda pernah mengatakan saya adalah ulama kriminal? Saya jawab, sering. Di mana kamu mengatakan itu? Di mana-mana. Sok, tek naon. Apakah Anda pernah mengatakan saya ulama intoleran? Sering. Di mana? Di mana-mana. Sok, tek naon. Betul. Saya punya fakta. Dia selaku mubalik dai intoleran. Saya punya fakta sebagai dai mubalik yang kriminal. Mau apa lagi? Apa yang saya sampaikan, saya bertanggung jawab di depan hukum. Itu karena kita sudah banyak mendengar sikap ajaran-ajaran yang jelas bertentangan dengan ajaran agama kita, terutama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaum muslimin, memang Bahar Smith itu kalau koar-koar, ya seolah-olah dia ini adalah pejuang yang hebat, ya. Nanti kalau ditangkap seolah-olah dia terzolimi. Dan ini bukan hanya Bahar Smith saja, ya Bahar Smith, ya Rizik Syihab, ya. Ya pokoknya orang-orang seperti Bahar Smith lah yang selalu menghujat pemerintah, ya, menyebut pemerintah dengan sebutan-sebutan yang nggak benar, Jokowi banci, Prabowo pengkhianat, ya. Dan benar kata Kiai tadi, nggak ada kriminalisasi ulama, itu nggak ada. Yang ditangkap itu adalah ulama-ulama kriminal, ya. Seperti Rizik Syihab, seperti Bahar Smith, ya. Coba Habib yang lain dawer pun nggak ditangkap sama polisi, nggak ada dikriminalisasi. Kalau memang nggak bermasalah ya nggak akan ditangkap. Negara kita negara hukum, ada undang-undang yang jelas. Dan kalau kita lihat track record dari Bahar Smith juga, ya dia itu dibui ya bukan karena kesalahan pemerintah, karena kesalahan Bahar Smith sendiri. Dia menganiaya orang, ya. Bukan masalah kriminalisasi. Begitu juga dengan ya Pak Rizik Syihab. Pak Rizik Syihab itu ya, ketika ditangkap bukan karena kesalahan pemerintah, bukan karena pemerintah mengkriminalisasi, karena memang Rizik Syihab yang salah. Ya, Rizik Syihab juga nggak tahu diri. Ya, kemarin kita bahas videonya Rizik Syihab nyebut-nyebut Wahabi. Ya, katanya Wahabi nggak berakhlak, nggak beradab. Tapi ketika dia terkena masalah, dia kaburnya ke negeri Wahabi, bukan ke Yaman, bukan ke Tarim, ya, bukan ke Tarim yang dipuji-puji, larinya ke negerinya Wahabi, dan di sana hidupnya enak juga, aman, tentram, damai, sentosa. Ngomongnya Wahabi nggak beradab, nggak berakhlak, ya, tukang caci maki, ya.
Tapi giliran dia terancam, kaburnya ke negerinya Wahabi, bukan ke Yaman, bukan ke Tarim, yang katanya di sana kota idaman orang-orang soleh. Belgedes, itu bukti salah satu ngedabrusan dari para Kabib Baklawi ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Ternyata semakin mendetil oleh Kiai Haji Imanuddin Utsman Al-Bantani, dibongkar ternyata Baklawi itu adalah ngaku-ngaku dzurriyyah Rasul. Tidak ada fakta baik dalam kitab nasab maupun kitab sejarah, jangankan kitab, manuskrip saja tidak ada. Lebih-lebih diperkuat dengan tes DNA. Sampai hari ini sudah 180 Baklawi yang dites DNA, tidak ada satu pun yang haplogrupnya nyambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa mau percaya? Apa mau percaya? Mohon maaf, kalakuanana gitu, tes DNA hasilna gitu, bukti dina kitab sejarah, kitab nasab bahwa Ubaidillah yang ngaku anaknya Sayyid Ahmad bin Isa tidak ada. Karena Sayyid Ahmad bin Isa ayahnya yang diaku Ubaidillah itu hanya 3, Sayyid Husain, Sayyid Ali, Sayyid Muhammad. Ubaidillah itu tidak ada. Sampai hari ini dipinta kitabnya enggak ada. Yang muncul itu adalah rekayasa. Apa masih iya? Kita masih percaya. Mohon maaf, ketika saya berbicara seperti ini, Ceng Mujib itu NU kan? Saya mohon maaf pengurus NU Provinsi Jawa Barat di jajaran Suriah. Kenapa NU tidak bicara? Ceng Mujib kok setelah jadi ketua PWI lantang bicara? Mohon maaf, sejak dulu Ceng Mujib adalah begini. Urusan pengurus NU tidak berbicara tentang nasab, itu adalah hak mangga. Cuman ayah anu berbicara na harewosan, ayah anu bicara na geus dina panggung, ayah anu kerek pabaliut dina jero hate, ayah anu geus ngabeletuk dina biwir. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya yang tersinggung adalah ketika sosok Habib Sepuh mengatakan bahwa NU adalah menang aki urang, padahal tidak ada dalam catatan sejarah yang mendirikan NU dari golongan Habib. Berarti itu adalah pengkhianat, pembelokan terhadap sejarah. Siapapun, dari manapun, kekuatan apapun yang merusak sejarah terhadap NU, kita harus berani menyatakan perang kepada mereka. Betul? Siap. Lebih sakit NKRI menang aki urang, Habib dea. Indonesia mal merdeka wah Habib. Indonesia bisa makmur gara-gara ayah Habib. STNK menang Habib. Halo? Halo? Kenapa hari ini nasabnya ini yang harus diselesaikan? Karena mereka seenaknya bertindak kepada kiai ajengan santri karena merasa dirinya sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang berpandangan, Habib mah punten ari ka dzurriyyah Rasul. Oh iya teh dzurriyyah Rasul, urang cinta hukumna wajib. Cinta terhadap dzurriyyah Rasul nu asli hukumna wajib. Yang nggak boleh itu mengikuti akhlak turunan Rasulullah asli yang bertentangan dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi. Turunan Rasul mabok, ikuti apa jangan? Turunan Rasul gak sholat, ikuti apa jangan? Turunan Rasul dawil, ikuti apa jangan? Lebih-lebih kalau ini adalah bukan, karena tidak ada bukti sebagai dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dampaknya setelah dibahas oleh kita bersama, punten ka abdi saminggu teh tara kurang ti 10 Habib bangsa. Ayeuna mah geus sataun leuwih teh sapotong-potong acan. Abdi mah atuh lain ukur di penta doma 2, di penta mobil. Awewe mah lain ukur hiji 2. Santri duka sabaraha puluh, duka sabaraha ratus. Jadi abdi mah dibere ku Habib teh warag, dipenta warag, dipaling ngos, ditipu minum. Jadi kumplit kada rasaan mah. Kapungkur mah nu ngaos di abdi kada Habib wae. Tapi da nu baheula mah ulama saya akhlakna
gaduh rezeki teh nya ka fakir miskin. Jadi pika resepen pika lucuan jelema teh ngaidolakeun. Lain jika Habib alam kiwa datang menta kita sholat mung mabok teu naon dakwah gawena nganyarekan batur anti pamarentah, bahkan terindikasi dek kabubarkeun NKRI mendukung ISIS. Kalau begitu kawan apa lawan? Jangankan seorang Habib, jangankan beberapa Habib, hei polisi, hei TNI, kau abdi negara, jika kau sudah anti Pancasila, sudah anti NKRI, NU dan PWI menyatakan perang kepada polisi dan TNI, aparat negara yang anti terhadap Pancasila. Paham? Berarti lamun kitu urang Pancasila jeung NKRI teh gara-gara pemerintah, gara-gara TNI, gara-gara polisi, atau gara-gara ilmu? Sebab hari ini mohon maaf Pak, sudah ribuan polisi yang terpapar Islam radikal, sudah ribuan TNI yang terpapar radikal. Apa itu kawan? Apa lawan? Apa kawan atau lawan? Kita tidak takut. Mereka belajar perang, kita juga belajar perang. Mereka punya bedil, aing gelo, bacukil. Cuma sedikit bedanya. Ulama dengan polisi. Apa? Ulama salah bisa ditangkap polisi, polisi salah nggak bisa ditangkap ulama. Itu saja beda. Tapi kita doakan polisi-polisi dan TNI kita yang aktif hari ini konsisten, konsekuen terhadap komitmen 4 pilar kebangsaan, NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 45. Jika mereka ada di situ, kita wajib membantu mereka mempertahankan bangsa dan negara. Siap? Siap? Tidak boleh kita bertentangan dengan mereka. Ketika polisi dan TNI berada pada barisan dan pasukan, apa yang diharapkan oleh kita bersama mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Terlalu panjang ini sambutan. Kesimpulannya, tugas PWI adalah bagaimana kita mempertahankan, melestarikan, melanjutkan perjuangan leluhur para wali songo, ulama-ulama Nusantara, baik urusan agama maupun urusan negara ataupun urusan keumatan. Artinya visi misi itu tidak jauh berbeda dengan Nahdlatul Ulama. Hei saudaraku yang hari ini aktif di NU, salah besar Anda beranggapan PWI melawan atau nyimpang dari NU. Aing Abdul Mujib, pengurus NU Provinsi Jawa Barat, samodana melaan Nahdlatul Ulama. Betul? Saya ketika masuk di PWI terus terang, masuk di PWI. Jika PWI memperkuat NU, samodara. Jika PWI ngaruksak NU, ku aing di papajatna. Saya ngomong di depan ketua umum, kebetulan dengan ketua umum, mulai ayahnya, beliau Profesor Dr. Kiai Haji Fuad Hasyim dengan ayah saya itu adalah sahabat karib, sering diundang. Kemudian juga anaknya sekarang Dr. Kiai Abbas beserta yang lain-lainnya adalah termasuk sahabat dekat. Maka ketika di PWI ada beliau, saya tetap menyampaikan. Begitu saya disuruh menjadi ketua PWI Jawa Barat, saya menyampaikan, jika PWI ini mau memperkuat visi misi Nahdlatul Ulama, ayo bersama-sama, saudara. Tapi jika hadirnya PWI dari kecewa, dari dendam, apalagi ada gerakan, ada tujuan lain yang mengancam dan merusak NU, saya Mujib siap samodarna mempejet PWI. Paham? Kalau begitu NU dengan PWI berseberangan atau bersama-sama? Berseberangan apa bersama-sama? Mata lamun aya jelema nu nyebutkeun PWI ngancam NU, ngomong hareupeun aing hulu sia ku aing dasaan. Cek batur ngabelentrang ku mangke. Urusan medok diadu marasiko. Nu penting ulah ngeok memeh dipacok. Makanya mohon maaf pengurus-pengurus PWI yang ada di luar mau melakukan kegiatan seperti Sukabumi, seperti Bogor, Cianjur, kemudian kabupaten-kabupaten yang lainnya yang serupa mau melaksanakan kegiatan seperti ini, maju terus, jangan hiraukan orang yang menghalang, jangan biarkan mereka-mereka yang selalu berbicara membela agama tapi mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara. Kita lawan, kita hadapi dengan resiko apapun, insyaallah taala, dengan lillahi taala berjuang di PWI, kita akan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karomah para wali, barokah para ulama akan kita terima bersama. Doakan saya
Walaupun ya Saur Pangrasati dia mah ketua PWI Jawa Barat teh awak nama leutik cek sim guring tapi teu gede. Hari sim guring mah awak leutik parabok sok bisi aya nu dek nyobaan gitu. Insyaallah leutik-leutik ieu teh teu gede tapi melaan agama, melaan ulama jeung melaan negara insyaallah hayang nepikeun ka sapaehna. Simkuring punten ngaji di hiji tempat dicarek ngomong NU. Di sini kiai jangan ngomong NU kunaon. Di dieu mah teu bareukieun. Oh, lamun teu bareukieun maka kumaha bakal riweuh. Cek simkuring lamun kitu riweuhkeun sakalian. Kiai beres ngaji balik panitia wakil bakal aya nu nyerebu. Moal balik dek maturan panitia. Lain gitu. Kayak balik bisa aya nu megat pegat euy paing di dieu mah cenah loba tukang teluh maksudna kompor sok kana beuteung tong kompor hawo paing di dagoan sok kumaha deui geus kitu nya sok cenah kumaha kiai jelema teu beki ka NU jelema ngaena NU eta teu nyaho tentang NU tahlilan marhabaan ziarah kubur talqin mayit itu adalah amaliyah warga Nahdlatul Ulama. Kiai saya mah FPI atuh jang FPI itu bukan wadah akidah itu wadah pergerakan memberantas mabuk amar ma'ruf nahi mungkar itu wilayahnya Front Pembela Islam dulu yang sekarang sudah dibubarkan. Adapun satu wadah atau organisasi yang ingin memelihara tahlilan marhabaan ziarah kubur talqin mayit haulan termasuk nisfu saban adalah Nahdlatul Ulama karena organisasi lain tidak mempertahankan tentang amaliyah itu terutama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa dipahami ya? Saya tidak mau ibu-ibu bapak-bapak PWI ini dibingungkan dengan NU. Memang NU bukan PWI, PWI bukan NU. Ari Celilis mah carogena AF, Ari Ceimas mah carogena Dadan. Jadi Dadan jeung Ceimas, AF jeung naon Lilis jeung Mang AF. Tapi sarua Dadan AF Imas jeung Lilis adalah jelema. Imas jeung Lilis awewe, Dadan jeung AF lalaki. Artinya orang NU siap gabung ke PWI karena PWI mau menyempurnakan dan membantu NU. Orang NU mendukung PWI karena PWI lahir untuk memperkuat NU. Paham? Insya Allah saya bicara seperti ini adalah tanggung jawab lahir batin dunia akhirat. Jika NU menganggap PWI mengancam, bahkan PWI itu adalah akan mengacaukan agama dan negara, saya sarankan kepada oknum NU seperti itu, tong ajedok di NU, tong jadi pengurus NU, siap modal. Ngajedok di NU bakal kawalat di NU. Sebaliknya jika di PWI ternyata maksud tujuan menggerogoti dan menghancurkan NU, tong hayang jadi pengurus PWI mending modal ngajedok di PWI kawalat di para ulama. Hatur nuhun kana perhatosanana, hatur punten kekirangan kakhilafanana sakitu nu kapihatur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kaum muslimin, itu tadi ceramah yang cukup panjang dari Kiai Aceng Abdul Mujib dari Garut, kaum muslimin ya. Yang bagi kami apa yang disampaikan itu sudah cukup gamblang lah, kaum muslimin. Yang pertama, dengan tegas beliau menyampaikan ya bahwa kalaupun benar ya para Kabeb Baklawi itu, kalaupun benar mereka adalah zuriat Nabi, siapapun ya, kalaupun benar zuriat Nabi Muhammad SAW ya, kalau dia itu adab, akhlak ya, agamanya itu nggak bener ya, suka ndawir ya, itu tetap nggak boleh kita ikuti. Meskipun jelas mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Apalah lagi kalau mereka terbukti jelas-jelas bukan zuriat Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih mereka ini merusak agama dengan doktrin-doktrin, dengan dawiran-dawiran mereka. Mereka mengaku bisa menjamin surga orang lain. Ya.
Hanya karena cinta dengan para Kabeb Baklawi bisa masuk surga tanpa hisab meskipun ahli maksiat, meskipun ibadahnya berantakan. Mereka merendahkan orang-orang pribumi, mereka merubah-rubah sejarah. Ya kalau masalah urusan sejarah NU ya silakan diurus orang-orang NU ya. Kami bukan orang NU. Ya silakan diurus. Kalau bagi kami bukan sejarah NU yang terpenting. Yang terpenting adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka jangankan sejarah NU, ajaran Nabi Muhammad SAW saja mereka berani membelokkan. Apalagi cuma sejarahnya NU, sejarah berdirinya NU. Ajaran Nabi Muhammad SAW mereka berani belokkan. Ya. Mereka mengaku bisa menjamin surga. Ya. Mengaku bisa memadamkan api neraka. Mengaku satu hari bisa mi'raj 70 kali. Ya. Dan yang paling parah kaum muslimin, menyebut nama para Kabeb Baklawi. Ya, salah satunya Umar Mukhdor. Katanya sama dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Umar Mukhdor. Itu katanya sama dengan nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu benar-benar ajaran yang sangat-sangat rusak kaum muslimin, merusak akidah kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik ya. Ajaran yang seperti itu ya menyebabkan seorang muslim keluar dari agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW pun memerintahkan ketika kita berdoa, kita bertawasul menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, bukan nyebut nama manusia. Apalagi Umar Mukhdor, nyebut nama Nabi Muhammad SAW saja tidak disyariatkan, apalagi nyebut nama Umar Mukhdor. Ya. Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, bukan nyebut nama Umar Mukhdor. Ya. Nabi Muhammad SAW saja nggak pernah mengajarkan ketika kita berdoa menyebut nama dirinya. Ya. Ya Muhammad, kabulkanlah doaku ini wahai Muhammad. Wahai Muhammad, ya, berikanlah kepadaku rezeki yang lancar, kesehatan, ya, keberkahan dalam hidup. Nggak disyariatkan seperti itu. Ya, inilah kok Umar Mukhdor. Katanya nyebut nama Umar Mukhdor sama dengan nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, memang para Kabeb Baklawi itu harus segera ditinggalkan karena sangat-sangat menyesatkan. Ya, mudah-mudahan para mukibin segera sadar. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.